Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa beribadah dan beraktivitas. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dihidupkan dalam iman yang taat dan istiqomah dan diwafatkan dalam Islam dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kita pagi hari ini adalah melanjutkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang 4 wanita pemuka ahli surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidatu nisa'i ahli jannah arba'un." Bahwasanya pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Yang pertama adalah Maryamu bintu Imran, yaitu Maryam putrinya Imran. Wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wa Khadijah bintu Khuwailid, dan yang keempat wa Asiyah. Kita baru membahas tentang Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan sekarang kita bahas tentang Siti Maryam. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, di antara sifat-sifat mulia Siti Maryam bintu Imran, kurang lebih sekitar ada 7 di antaranya yang utama. 1, bahwa Siti Maryam bintu Imran itu adalah wanita suci dan terhormat, dikenal sebagai wanita suci dan memiliki kehormatan, kesucian yang tidak pernah didekati oleh laki-laki manapun, tidak berkumpul, tidak berjumpa, tidak disentuh oleh mereka yang bukan mahram, dan menolak untuk didekati laki-laki yang bukan mahram. Sehingga Siti Maryam bintu Imran ini disebut sebagai wanita suci dan memiliki kehormatan, tidak bermudah-mudah dekat dengan mereka yang bukan mahram. Yang kedua, bahwa sifat Siti Maryam bintu Imran itu adalah wanita yang bertakwa. Bahkan tingkat ketakwaannya Siti Maryam itu adalah wanita yang paling bertakwa, mengalahkan ketakwaan wanita manapun, saking takwanya. Yang ketiga adalah Siti Maryam bintu Imran ini penyabar lagi kuat hatinya, karena Siti Maryam adalah buah nazar dari ibunya. Ibunya nazar kalau mengandung, maka bayi yang dikandungnya itu akan langsung disimpan di Baitul Maqdis di Al-Aqsa. Dari kecil sudah disimpan di tempat khusus sebagai perwujudan nazar dari ibu. Betapa kesabarannya sangat kuat. Dari bayi sudah jauh dengan ibunya.
Kemudian yang keempat, sifat Siti Maryam bintu Imran adalah pemilik iman yang sangat kokoh dan yang sangat kuat. Ketika datang seorang laki-laki tampan dan muda mendekati Siti Maryam bintu Imran, maka Maryam ketakutan, menolak untuk didekati. Padahal pemuda tampan itu adalah malaikat Jibril yang berwujud dalam wujud manusia, sengaja datang kepada Siti Maryam dalam rangka membawa firman Allah. Maka Siti Maryam bintu Imran adalah pemilik iman yang sangat kuat dan kokoh. Yang kelima, Siti Maryam itu sebagai sosok wanita yang berani dan tabah dalam menghadapi ujian. Kenapa disebut berani dan tabah dalam menghadapi ujian? Tiba-tiba Jibril datang memberi kabar bahwa Siti Maryam akan mengandung seorang anak, sementara Siti Maryam belum pernah dekat dengan lelaki manapun dan tidak pernah disentuh oleh siapapun. Oleh karenanya ketika Jibril datang membawa wahyu dari Allah bahwa Siti Maryam akan hamil, nah pada saat itulah kemudian Siti Maryam tabah menghadapi ujian tersebut, bahkan setelah kelahiran putranya yang bernama Isa bintu Maryam, Isa bin Maryam, ya. Kemudian berikutnya yang keenam, Siti Maryam itu sifatnya ikhlas dalam ibadah, artinya lillahi ta'ala. Meskipun tadinya adalah buah dari nazar ibundanya, tetapi saat beribadah lillahi ta'ala, tidak ada tuntutan apapun kecuali mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang terakhir Siti Maryam bintu Imran adalah diberi kehormatan sebagai julukan wanita terbaik. Inilah sifat-sifat mulia Siti Maryam bintu Imran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairu nisaiha, wanita terbaik yang pernah ada adalah Maryam ibnatu Imran, yaitu Maryam putri Imran. Wa khairu nisaiha Khadijatu, dan wanita kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ini adalah dua wanita terbaik di muka bumi. Dan ya, Siti Maryam dengan Siti Khadijah itu adalah dua wanita di antara empat yang akan menjadi pemuka wanita ahli surga. Jadi para pemimpinnya, jika nanti bunda yang hadir di sini semua adalah ahli surga, maka pemimpinnya adalah salah satu di antara empat. Apakah ikut pada Siti Maryam dengan sifat-sifatnya? Apakah akan ikut dengan golongan yang dikategorikan kelompok Siti Khadijah dengan sifat-sifatnya? Ataukah dikelompokkan seperti putri baginda Nabi Siti Fatimah Zahra bintu Rasulillah, atau kelompok yang keempat Siti Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun? Nah, itu para pemukanya, salah satu di antara empat wanita mulia. Mari kita berkenalan dengan keluarga Imran. Spesial khusus di dalam Al-Quran, namanya ada disematkan Allah dengan Quran surah Ali Imran. Ada sebagian orang keliru membaca Al-Imran dengan alif lam dan tidak memakai ain tapi hamzah di berikutnya, jadi Al-Imran. Padahal yang tepat adalah Ali Imran. Maksudnya adalah keluarga Imran. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 33 dan 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pemilihan khusus keluarga yang sangat ideal, keluarga istimewa. Kata Allah Azza wa Jalla, innallaha, sesungguhnya Allah,
Istofa telah memilih. Jadi Nabi Muhammad gelar salah satunya adalah Al-Mustafa. Maksudnya adalah Nabi dan Rasul pilihan. Kalau di ibu mah jadi makanan, kata. Tahu? Iya. Inna Allah astafa Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih siapa itu? Nabi Adam. Nabi Adam. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh, cicit dari Nabi Adam. Cicit dari Nabi Adam. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim yang sering kita baca di dalam tasyahud disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah. Kenapa keluarganya Nabi Ibrahim sangat spesial? Karena Nabi Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Nabi-nabi yang turun dan lahir berikutnya itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ishak turun ke bawahnya ke Nabi Isa alaihi salam, termasuk keluarga Ibrahim. Nanti turunannya ke sana. Dan dari keluarga Nabi Ismail turunnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya gelar Nabi Ibrahim satu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan yang kedua adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Kemudian keluarga pilihan yang keempat adalah wa ala Imran, yaitu keluarga Imran. Kalau nyebut keluarga berarti satu generasi. Kalau nyebut ala Ibrahim satu generasi, maksudnya generasi dari Nabi Ibrahim sampai ke ujungnya. Gitu maksudnya. Terus nasab yang berkaitan disebut dengan keluarga. Alal alamin, dilebihkan atas seluruh alam, ya. Dzurriatan ba'duha min ba'din. Keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Nah, kenapa Nabi Nuh didahulukan daripada nabi lainnya? Karena dunia pernah ditenggelamkan lewat banjir bah yang besar. Yang ikut ke dalam bahtera hanya 11 orang. Dari 11 orang muncul keturunan baru karena sisa yang ada telah dibinasakan. Jadi itu kita tuh adalah generasi Nabi Nuh, kata para ulama tafsir. Baru turun berikutnya pada keluarga istimewa, keluarga Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian turun pada wilayah Nabi Ishak, yaitu keluarga Imran yang disebut dengan dzurriatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Jadi Imran adalah keturunan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dari generasi Bani Israel yang soleh. Karena tidak semua Bani Israel soleh. Istrinya Imran bernama Hannah binti Fakuda. Jadi istrinya Imran namanya adalah Hannah, ya, Hannah binti Fakuda. Sebagian riwayat mengatakan adalah Qauda bin Kubaira, tetapi yang masyhur namanya istri Imran adalah Ibu Hannah binti Fakuda. Begitu. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah. Lihat bagaimana kesolehan orang tua akan berdampak besar pada kesolehan keturunan. Ayah dan ibu yang soleh akan melahirkan anak yang soleh. Anak yang solih dan solihah akan melahirkan pula keturunan solih dan solihah. Dan itu tercermin pada keluarga Imran. Sudah Imrannya soleh,
Kemudian istri Imran Hannah binti Fakuda juga sholihah, nanti lahir dari rahimnya Hannah Siti Maryam yang sholihah juga. Quran surah Ali Imran ayat 35. Ketika berkata istri Imran, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku nadartu laka, aku menazarkan. Nazar itu kaitannya sebab akibat. Jika A maka B. Ya Allah, saya insya Allah kalau nanti dapat rezeki minimal 1 miliar, maka saya akan apa? Akan memberi makan 1000 orang miskin. Itu nazar namanya. Ya Allah, jika saya sembuh dari sakit saya, maka saya akan berpuasa 1 minggu berturut-turut. Itu nazar. Nazar itu sebab akibat. Nah, nazarnya Ibu Hannah binti Fakuda menadarkan yang ada dalam rahim. Ini nazartu laka, saya menadarkan kepada wahai Allah, mafibatni, apapun, siapapun, jenis kelamin apapun yang ada dalam perutku, maksudnya adalah tadi anak ya, muharram, maka dia akan berkhidmat. Di mana? Di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, disimpan begitu. Khusus aja buat ibadah kepada Allah. Jadi saking pengen punya anak, nah apa-apa ya Rob, saya punya keturunan, beres lahir langsung disimpan khusus buat beribadah kepada Engkau. Begitu tuh, saking maunya punya keturunan. Saking maunya punya keturunan. Jadi nazar. Kemudian, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Innaka antas samiul alim. Akhirnya kemudian saat itu lahirlah seorang anak bernama Maryam. Quran surah Ali Imran ayat 37. Kemudian maka diterimalah oleh Allah Rabbuha biqabulin hasanin, dengan nazar sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Jadi nazarnya Ibu Hannah binti Fakuda itu diterima oleh Allah biqabulin hasanin, dengan nazar yang baik. Jadi nazarnya Ibu Hannah binti Fakuda, istrinya Imran, disebut nazar terbaik. Saking pengen punya keturunan, pokoknya anak yang nanti akan lahir disimpan di Baitul Maqdis. Begitu kurang lebih. Kemudian berikutnya, nah pada saat lahir nih, ya, pada saat lahir waktu itu Siti Maryam sempat kecewa. Hannah itu kenapa kecewa? Karena ternyata yang lahir itu adalah seorang perempuan. Karena tidak seperti kita hari ini, ya, baru juga umur 1 minggu sudah penasaran ini yang di perut laki perempuan, gitu. Ternyata pengen di ronsen, datang ke bidan, ke dokter, ke rumah sakit, isinya sebelah ternyata. Ya maksudnya belum mengandung, gitu ya. Penasaran tapi ternyata belum mengandung, gitu. Terus kemudian umur kandungan sudah sebulan, masih penasaran juga, pengen dicek lagi, belum terlihat juga. Terus diperiksa setiap bulan. Nah, dulu kan tidak ada pemeriksaan kandungan seperti itu. Tapi perkiraannya Hannah bahwa yang akan dikandungnya itu adalah laki-laki. Ternyata pas lahir perempuan. Agak sedikit kecewa. Robbi, wahai Tuhanku, ternyata yang lahir perempuan. Maksudnya kalau yang lahir laki-laki, dia akan jadi laki-laki soleh dan membela agama. Yang lahir malah perempuan, gitu. Tapi kemudian, ya di dalam ayatnya disebutkan Allah maha mengetahui mana laki-laki, mana perempuan.
Mana laki-laki, mana perempuan, Allah Maha mengetahui. Tapi diterima oleh Allah, nazar tetap berlaku. Nah, anak yang masih bayi merah itu diadakan undian. Saya baca beberapa tafsir. Di antara undiannya itu adalah karena Imran itu keluarga terhormat, ya. Jadi para pemuka Bani Israel pada berkeinginan mengurus, merawat, membesarkan dan menjaga Maryam kecil itu, gitu. Pada berlomba, maka keluarga Imran memutuskan adanya sayembara. Tafsir pertama mengatakan bahwasanya sayembara pertama itu adalah berupa lomba memanah. Siapa yang tepat sasaran, maka dialah yang diangkat sebagai wakil atau kafil yang akan menanggung, mengurus, mendidik, dan memperhatikan Maryam di Baitul Maqdis. Itu 3 kali tes gitu. Sementara dalam tafsir yang lain ternyata sayembaranya adalah berupa pena. Jadi pena dikumpulkan di dalam satu tempat, pena untuk menulis dikumpulkan dalam satu tempat. Lalu keluarga Imran minta dicari anak muda yang masih belia untuk mengambil di antara pena-pena yang dikumpulkan itu pena siapa yang terangkat, begitu. Akhirnya diangkat beberapa pena. Pas diangkat beberapa pena, maka yang termasuk terbawa adalah penanya Nabi Zakaria. Ini ternyata belum selesai. Ada sesi kedua lagi tuh undiannya. Sesi kedua adalah pena-pena yang ada itu hanya yang terangkat ke atas saja ketika disimpan di air, yang ringan naik ke atas ke permukaan, ya. Yang tenggelam ke bawah air, ke tempat yang disiapkan, dialah kemudian yang akan memasuki sesi tahap pemilihan ketiga. Dan Nabi Zakaria penanya termasuk yang tenggelam, berarti lulus seleksi yang kedua. Tapi seleksi yang ketiga diganti sekarang, bejananya agak lebar, yang tadi pada masuk ke bawah dasar air diambil dan dipilih. Yang ketiga adalah pena yang ringan dan mengambang di atas air. Nabi Zakaria sudah pesimis. Oh, saya nggak akan menang. Kenapa nggak akan menang? Karena sudah jelas di sesi kedua pena saya itu adalah jatuh ke bawah air. Lalu berserah diri kepada Allah. Inilah keajaiban. Saat sesi ketiga dilakukan tes, ternyata satu-satunya pena yang mengambang hanya pena Nabi Zakaria, yang lainnya tenggelam. Ini mengandung makna bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Padahal jelas sesi kedua pena Nabi Zakaria tenggelam dan ternyata malah terangkat. Itulah yang ditakdirkan oleh Allah untuk mengurusi Maryam bintu Imran. Bapak Ibu sekalian, tetapi nasibnya Nabi Zakaria ini kurang bagus di akhirnya menurut sebagian pendapat. Dalam kitab yang saya baca, judulnya adalah kitab Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali. Jadi Nabi Zakaria ini di penghujung akhir hayatnya dikejar-kejar oleh Bani Israel. Saat dikejar-kejar oleh Bani Israel, Nabi Zakaria bingung, lari ke dalam hutan. Sementara orang Bani Israel mau membunuh Nabi Zakaria. Jadi Nabi yang paling banyak diutus adalah ke orang Bani Israel. Jumlahnya ratusan ribu. Tetapi semua nabi itu rata-rata didustakan, bahkan dibunuh oleh umatnya sendiri. Nabi Zakaria bingung, akan dibunuh Bani Israel, masuk ke dalam hutan, tidak ada tempat sembunyi. Kayak kita sembunyi di kolong ranjang. Nggak ada, nggak bisa Nabi Zakaria. Atau kita sembunyi di balik masker. Ada yang pernah sembunyi di balik masker? Atau sembunyi di bawah topi, nyumput di bawah topi sendiri. Atau sembunyi di balik kacamata, pakai kacamata biar nggak ketahuan orang, dari badan terlihat, gitu. Nabi Zakaria akhirnya bilang apa coba? Wahai pohon, ke pohon paling gede,
wahai pohon, selamatkan aku dari kejaran Bani Israel. Maka pohon itu terbelah menjadi dua. Langsung kemudian masuk Nabi Zakaria ke dalam pohon tersebut, dan pohon tertutup lagi. Bani Israel bingung, ini Zakaria di mana? Linglung mereka, kelimpungan nyari Nabi Zakaria nggak ketahuan. Sampai seorang Bani Israel bilang, kata satu orang mengatakan, Zakaria ada di dalam pohon ini. Lantas kemudian orang-orang mengatakan, dari mana kamu tahu Zakaria di dalam pohon ini? Akhirnya kata itu Bani Israel mengatakan, ada satu sedikit dari kain baju Nabi Zakaria nggak masuk semua. Jadi terlihat, bahasa ibu hong 25. Kamu ucingan gitu kan, hong 25. Kejinya Bani Israel waktu itu, mereka mendatangkan 2 gergaji. Satu gergaji disiapkan di arah bagian kepala, ya, lurus dari pohon bagian luar, satu gergaji bagian perut. Dan pada saat itulah gergaji mulai digerakkan dua-duanya oleh Bani Israel, dan ketika gergaji atas kena ke bagian kepala dan menyasar bagian otak, di sanalah kemudian Nabi Zakaria ngeluh dengan sakit yang sangat luar biasa. Boro-boro kepala digergaji, kena kuhin Israel, ngilu kan begitu. Tahu ngilu? Ngilu, tahu ngilu? Ya, ada anak muda sakit gigi, datang ke dokter untuk memeriksakan giginya yang sakit. Dokter bilang, gimana giginya, ngilu enggak rasanya? Nya dok, cenah tuh ngilu, gigi mah jadi simpan di rumah. Yang ngilu lah, cuma masa gigi disimpan di rumah gitu ya. Padahal maksudnya ngilu rasanya ya gitu. Iya, linu menurut kita. Nah, lantas kemudian itu gergaji di bagian kepala, lalu Nabi Zakaria ngeluh dengan sakit yang luar biasa, tidak tertahankan, ngejerit dah gitu, ngeluh. Apa kata Allah? Hei Zakaria, gigit lidahmu. Kalau kamu masih ngeluh, kami hapus kamu di antara daftar para nabi. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kenapa Allah bilang ke Nabi Zakaria, gigit lidahmu. Jika kamu mengeluh, kamu dihapus di antara daftar para nabi. Kata Imam Al-Ghazali, karena Nabi Zakaria salah berbicara kepada pohon. Hai pohon, selamatkan aku dari kejaran Bani Israel. Harusnya pada siapa berlindung? Pada Allah. Harusnya berlindung kepada Allah. Ini malah berlindung ke pohon. Maka kata Allah, gigit lidahmu. Kalau kamu ngeluh, dihapus dari daftar para nabi. Hati-hati Bapak Ibu. Kata-kata kita hati-hati dengan ucapan kepada orang yang nolong kita. Pak, kalau Bapak nggak nolong saya bisa mati Pak. Hati-hati loh. Itu bisa jatuh dalam keadaan syirik. Bu, ibu tolongin saya. Kalau saya nggak ditolongin sama ibu, maka hidup saya hancur. Seolah-olah kehancuran hidup ada di tangan ibu tersebut. Itu bisa berubah jadi akidah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan jalan sabar dan sholat. Itu aja. Dengan jalan sabar dan sholat. Nah, itu akhir dari Nabi Zakaria. Siti Maryam disimpan di Masjidil Aqsa, ada tempat khusus. Nabi Zakaria pagi dan petang dan beberapa waktu tertentu datang diakin. Bagaimana kondisi keponakannya? Siti Maryam adalah keponakan Nabi Zakaria. Jadi nanti akan sepupuan dengan Nabi Yahya. Nabi Zakaria lanjut usia punya anak Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya dan Siti Maryam itu sepupuan. Tapi duluan lahir Siti Maryam. Kaget Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrab, ya, tempat khusus ibadahnya Siti Maryam. Kok ada makanan, ada minuman, dan makanan minuman tersebut menyelisihi musim gitu. Harusnya musim semi tidak ada makanan itu, tapi ada model jenis makanan itu. Harusnya musim panas ada model, tidak ada model jenis makanan tersebut, itu malah ada.
Lalu ditanya sama Nabi Zakaria, ini makanan dari mana? Kata Siti Maryam mengatakan bahwa ini adalah min indillahi, dari sisi Allah, langsung diturunkan dari surga. Langsung diturunkan dari surga. Bahkan Bani Israel ketika dibawa oleh Nabi Musa, makanan minumannya itu juga dari surga. Namanya manna dan salwa. Manna dan salwa. Lalu sebagian mufasir menyebutkan manna adalah sejenis burung. Ya. Manna adalah sejenis burung. Kalau ibu pernah ke kilometer 73, di sana ada rumah makan Cigania. Kemudian dihadirkan tuh banyak makanan-makanan di sana. Ada satu burung yang itu enak banget itu tuh. Agak mahal harganya tapi enak pisan. Jadi kalau nanti ke kilometer 73 mampir ke Cigania, ingat saya ya. Beli lah itu gitu. Nah, disebut sebagai burung, bukan burung puyuh. Saya lupa namanya itu. Burung apa? Malon. Nah, tuh. Apalan burung udah sering diajak. Burung malon namanya. Sebagian ulama menafsirkan manna adalah sejenis burung malon. Itu rasanya enak sekali itu. Manna. Kalau salwa adalah perpaduan antara kurma, kemudian madu dan beberapa jenis makanan bagus lainnya. Manna dan salwa. Tapi Bani Israel sudah datang makanan dari surga, tapi malah minta apa? Minta coba atuh, minta ketimun, minta bawang putih, minta bawang merah. Apa kata Allah? Masa makanan terbaik diganti dengan makanan yang rendahan? Kalau mau yang itu datang aja ke pasar gitu. Hati-hati Bapak Ibu, Ayah Bunda, jangan kufur nikmat ya. Saat makan, berbuka, ada nasi, ada ayam, ayamnya dibakar, direbus, disate, dibikin sop misalkan, kemudian segala ada, lalu mengatakan ini enak makan itu, cuman kurang satu, kurang sambal aja. Maka itu disebut kufur nikmat. Yang ada dikufuri, ya, yang tidak ada, yang ada tidak disyukuri, yang tidak ada diangan-angankan. Hati-hati itu. Yang ada adalah disyukuri. Kemudian, lalu Siti Maryam ini diangkat menjadi walinya Allah. Beranjak dewasa, datanglah seorang pemuda yang oleh para ulama tafsir digambarkan anak muda yang sangat tampan. Saya mau alam, lu tampan menurut ibu seperti apa? Ya, karena tampan itu perspektifnya beda-beda. Ada orang mengatakan tampan itu kalau punya kumis tipis, tampan katanya. Ada juga orang mengatakan tampan itu kalau punya jenggotan, tidak ada jenggotan tidak tampan. Oh, tampan itu Ustaz ada brewoknya, kanan kiri brewok, nyambung. Dari apa ini namanya Bu? Nah, bodeh, jimat kapung, kata almarhum WM di SD Sarimanata. Jadi yang dihukum itu di jimat ngapung. Kalau nggak ngumpulin PR diangkat begitu ya. Jimat ngapung, almarhum sudah tidak ada, masya Allah. Guru SD Sarimalaka ya. Nah, kemudian pada saat itu orang beda-beda tampan itu perspektifnya, tergantung wilayahnya. Ada wanita tercantik di dunia, kontestannya adalah orang Afrika semua. Kagamar terlalu cantik manu kumaha. Tuh kan, langsung suzon hidung gitu kan. Ya karena lazimnya orang Afrika kulit berwarna hitam. Jadi oh ratu kecantikan Afrika kemungkinan besar kulit teh hitam. Kemungkinan besar rambutnya lurus apa keriting. Tuh kan, kemungkinan besar kakinya mulus apa zebra. Tuh astagfirullah. Suzon gitu. Jadi cantik mah relatif. Sama seperti ibu ke anak sendiri si kasep. Meskipun dia ingusan si kasep aja. Meskipun belum mandi caludi aya cilehan si kasep. Jadi perspektif tampan beda. Cuma, nah, kalau malaikat mau berubah wujud jadi manusia pasti tampannya dalam semua sisi dan sudut. Jibril menjelma menjadi laki-laki muda dan tampan, datang masuk ke Masjidil Aqsa mendekati Siti Maryam.
Siti Maryam itu takut didekati laki-laki yang tampan rupawan. Coba bun santri nggak tahu tolibah. Ayah laki-laki sudah tampan, soleh, ganteng, kaya lagi. Lalu kamu didekati, mau menjauh atau gimana kira-kira? Oh, sorry. Ya. Siti Maryam beda, deg-degan, menghindar, takut gitu. Modelnya seperti apa gitu kasep lah. Karena sempurna Jibril berubah bentuk menjadi manusia. Sama iblis juga bisa berubah bentuk jadi manusia. Itu waktu rapat di Darun Nadwah, orang-orang kafir Quraisy rapat untuk membunuh Nabi. Iblis menjelma jadi manusia. Jangan-jangan di sini ada malaikat jadi manusia. Atau yang kedua, jangan ada iblis menjelma jadi manusia. Yang jelas mau iblis, mau malaikat menjelma jadi manusia bisa biidznillah dengan izin Allah. Rasulullah aja lagi di masjid, tiba-tiba datang lelaki yang tinggi, besar, tampan, rupawan. Lalu lututnya disatukan dengan lutut Nabi. Ternyata Jibril ngajarin rukun iman, Islam dan ihsan. Gitu. Lalu kata Jibril bilang, Maryam jangan takut. Jangan takut, saya ini Jibril utusan Allah memberi kabar kepada engkau. Apa katanya? Innallaha tofaki, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, wa tahharaki wastofaki ala nisa'il alamin, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Nah, jadi dilebihkan semasa dengan kamu, berarti di zaman itu terbaik perempuan adalah Siti Maryam, begitu. Lalu dikabarkan, apa kabar dari Allah? Bahwa kamu akan mengandung. Langsung bingung tuh, disebut akan mengandung. Apa kata Siti Maryam? Bagaimana mungkin saya akan mengandung? Dekat dengan laki-laki saja belum pernah, apalagi disentuh. Saya bagaimana mungkin bisa menerima itu? Lalu apa? Kemudian kata malaikat Jibril, bagi Allah itu sangat mudah. Lalu mengandunglah Siti Maryam. Ngandungnya tidak 9 bulan, apalagi 9 tahun. Enggak ngandung 9 bulan, singkat. Mengandungnya singkat. Jibril menghembuskan nafasnya dari mana? Dari kepala Siti Maryam langsung hamil. Gitu. Seperti orang lido perempuan tahun 2016. Dia menganggap bahwa dia hamil seperti Siti Maryam gara-gara hembusan angin. Ibu-ibu pagi hari ribut bujur. Hamil cenah hamil ku angin seperti Siti Maryam. Lalu ditanya, emang kisahnya gimana? Malam hari seperti ada suara katanya harus datang keluar. Pas datang keluar tiba-tiba angin berhembus karena roknya karena daster. Langsung melendung katanya gitu. Saya hamil seperti Siti Maryam, orang Lido 2016. Daerah Bogor. Ternyata pas beres lahir kan mustahil ada yang seperti Siti Maryam lagi. Si orang pas cek DNA, siapa orang terdekat di antara perempuan tersebut, ternyata suaminya atau laki-laki yang menghamilinya adalah salah satu tukang ojek di Lido. Diterima. Kira-kira kalau ibu dapat wangsit nanti malam kumaha tah? Bakal hamil gitu ya. Bakal hamil tipnya gitu. Suaminya dia nyaman di wajah suaminya. Lalu dia masuk ke rumah perempuan tersebut seolah-olah itu adalah suaminya dan berjima. Sangat mungkin kata jin saking jatuh cinta akan begitu tuh. Saking jatuh cinta. Nah, usah jika di sinetron. Suaminya kerja tiba-tiba datang. Kayak di tes matakna suami tes lah. Bener papa itu bukan gitu. Nah, jadi itu bisa menjelma gitu. Lalu doa yang melegenda, doa lahiran Siti Maryam. Ibu boleh pakai doa ini nanti pas lahiran, ya kalau hamil lagi gitu. Apa doanya? Hana waladat Maryam
Hana telah melahirkan Maryam. Hana ibunya Siti Maryam. Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa, dan Maryam melahirkan Isa. Uhruj ayyuhal maulud, wahai anak yang akan dilahirkan, lahirlah biqudratil malikil ma'bud, dengan kekuasaan Tuhan yang maha menguasai yang disembah. Lahir tuh Nabi Isa alaihissalam, lahirnya tanpa nangis, lahir tanpa nangis. Hanya Nabi Isa saja yang lahir tanpa nangis. Selebih nama jejeretean jika kita nangis selebihnya. Kenapa? Kata Rasulullah, setiap anak yang lahir itu nangis. Kenapa? Alasannya setan menancapkan kedua taringnya di dua pinggang anak yang lahir. Hadis sahih. Jadi anak lahir itu setan menancapkan dua taringnya kanan kiri, ditancapkan begitu, ditancapkan. Ya. Kenapa? Sebagai bentuk tanda perang dengan anak keturunan Nabi Adam. Jadi nangis itu minas syaitan, ditusuk taring-taringnya. Gitu itu. Nah lantas kemudian, ini mah ibu punten, saya hanya menyebutkan saja ya. Saya tidak berarti mengatakan boleh, intinya hanya menyatakan saja. Sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah maka dianjurkan mengadzani bayi baru lahir sebagai bentuk perang terhadap setan. Ini mah hanya menyebutkan pendapat saja, begitu ya. Ibu jangan dikirakan, wow, sekali itu cukup sekali lahir kudu diadanan, terserah ibu itu mah. Cuman kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika anak itu lahir, karena setan menancapkan taringnya, kenapa adzan? Karena adzan itu menghantam setan. Hadis-hadis sahih tentang adzan, ketika adzan dikumandangkan, setan lari kemana-mana, terkentut-kentut. Adzan selesai, setan balik lagi. Iqamah dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut lagi. Langsung beres iqamah, balik lagi dan mengganggu manusia saat sholat. Gitu. Maka menurut Ibnu Qayyim, adzan itu menghantam setan saat menancapkan dua taringnya. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Terserah ibu etama. Yakin tong diago. Gitu. Tong dipaksa ke si bapana yang kudu diadzan. Akhirnya ada takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena lahirnya dekat Idul Fitri. Gitu ya. Kata Ibnu Qayyim. Gitu. Tapi satu kata Rasulullah, yang lahir nggak nangis, hanya Nabi Isa saja. Lahirnya nangis. Kalau kita anak lahir nangis, kubidan pasti dicabukkan dulu, cepet. Mau dicabukkan, dipukul ya, tepuk maksudnya biar nangis. Karena kalau tidak nangis, justru secara medis dipertanyakan, ya budak teh sehat gitu. Jadi sengaja dipukul biar nangis. Nabi Isa mah kudu ditenggelam. Langsung cerita, hei mama, hiji budak diwati Nabi Isa. Soal ya, Nabi Isa langsung ngobrol dengan ibu gitu, langsung mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah atas kelahirannya. Akhirnya Siti Maryam itu harus membawa Nabi Isa keluar. Nah di sana ujian berikutnya, ini gimana gitu, orang nanya nanti ini siapa. Maka apa kata Allah lewat malaikat Jibril? Biarkan tanya saja ke anaknya. Kalau orang nanya anak siapa dan kamu takut dicaci maki, dicerca anak siapa, suruh anak itu bilang. Maka Nabi Isa yang masih bayi merah itu, orang datang mengatakan, wah ini Maryam, kamu ternyata pezina, kamu ternyata melahirkan tanpa suami gitu. Lalu apa kata Siti Maryam? Tanya saja anakku. Maka Nabi Isa bayi itu ditanya, hei anak bicara, siapa kamu itu? Maka Nabi Isa kecil mengatakan, ini Rasulullahi ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Gitu, bayi masih bisa bicara. Sok udah kayak langsung bisa bicara, kumaha apa kira-kira? Borojo tuh mau langsung mau temukan dulu. Coba. Maka kaget luar biasa.
Nah, oleh karena itu kata Allah Azza wa Jalla, Quran surah Al-Mu'minun ayat 50, wa ja'alna bana Maryam wa ummahu, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya satu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, berdasarkan ayat ini Allah tengah menguraikan tentang orang-orang yang diciptakan. Saya sering bilang ya, ada manusia tercipta tanpa ayah, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ada manusia diciptakan hanya sebab laki-laki, tidak ada sebab perempuan, yaitu Siti Hawa. Ada manusia diciptakan hanya sebab perempuan, nggak ada sebab laki-laki, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan ada manusia tercipta dengan sebab laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, yaitu kita yang hadir. Kecuali satu yang jadi tambahan, hanya lahir dari batu yang kelima, Sun Gokong saja. Ya, sama Pipip ya, Sun Gokong itu lahir dari batu. Inilah tema kita, yaitu wanita pemuka ahli surga yang kedua, Maryam bintu Imran. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.